Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kewajiban dan hak dalam menjaga ketersediaan energi. Muatan pelajaran PPKN tema 6 pertemuan yang kedua. Anak-anak, setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan yang ke-1 dapat menyebutkan contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat menghemat energi. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Anak-anak, untuk yang pertama kali kita akan membahas penggunaan dan pemanfaatan energi di rumah dan di sekolah. Contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Apa saja ya contoh penggunaan energi yang bermanfaat? Yang ke-1, siswa mengeluarkan energi saat belajar. Nah, jadi kita mengeluarkan energi untuk belajar itu adalah contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Kemudian guru mengeluarkan energi untuk mengajar, ya. Ini juga penggunaan energi yang bermanfaat. Kemudian penjahit mengeluarkan energi saat menjahit. Kemudian petani menggarap sawah dengan sekuat tenaga agar menghasilkan padi yang bagus. Sekali lagi anak-anak ya, ini adalah contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Sekarang kita lanjut. Ya. Contoh penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Contohnya apa saja? Nah, tenaga yang kuat digunakan untuk berkelahi. Nah, mengeluarkan energi hanya untuk berkelahi. Itu adalah contoh penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Kemudian, energi panas api digunakan untuk mainan petasan. Nah, ini juga ya, panas api digunakan untuk mainan petasan. Ini adalah contoh energi yang tidak bermanfaat. Kemudian energi bunyi radio digunakan untuk mengganggu orang lain, ya. Jadi menggunakan radio untuk mengganggu orang, ya. Ini adalah contoh-contoh penggunaan energi yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, manfaat menghemat energi. Coba apa saja manfaat kalau kita menghemat energi? Yang ke-1, semua orang dapat menikmati energi. Tuh, ya. Jadi semua orang bisa menikmati energi. Kemudian hemat biaya ya. Ada istilah anak-anak pernah dengar hemat energi, hemat biaya. Nah, jadi kalau kita hemat energi itu hemat biaya. Jadi mengurangi kita untuk mengeluarkan uang ya.
Selanjutnya, hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Anak-anak, energi yang kita gunakan itu sebagian besar dari energi fosil ya. Energi fosil itu akan habis jika terus-menerus kita gunakan. Makanya kita harus perlahan-lahan beralih menggunakan energi alternatif. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita ya. Jadi karena kalau kita gunakan terus-menerus, lama-lama itu akan habis. Makanya kita harus beralih menggunakan energi alternatif. Kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Nih, kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan energi yang ke-1, menggunakan energi sesuai kebutuhan. Contohnya, jika keran air tidak digunakan, harus ditutup, jangan dibuka terus ya, keran airnya digunakan tidak. Itu pemborosan energi. Kemudian menggunakan energi alternatif yang tadi Ibu sampaikan, yang ramah lingkungan seperti angin ya. Jadi bisa kan ya, sekarang ada pembangkit listrik tenaga angin ya, itu juga termasuk menggunakan energi alternatif. Hak yang diperoleh dalam memanfaatkan energi. Sekarang kalau kita sudah memanfaatkan energi, hak yang kita peroleh, kita dapat menggunakan suatu energi. Kemudian memperoleh alternatif energi tadi ya, seperti menggunakan tenaga listrik dari angin contohnya. Kemudian mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi. Jadi punya hak yang sama, kesempatan yang sama ya. Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif berupa air. Nih anak-anak, kewajiban kita ya untuk menjaga kelestarian energi alternatif berupa air. Apa saja? Yang ke-1, tidak membuang sampah ke sungai. Jadi sungainya tidak kotor ya. Jadi air sungainya bersih, bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik yang dari air ya. Kemudian menanam pepohonan di lingkungan sekitar supaya air di dalam tanah tetap tersedia. Jadi kalau di lingkungan kita masih banyak pohon, di dalamnya itu masih banyak air yang tersedia. Jadi tidak akan cepat habis air ya anak-anak ya. Ya anak-anak, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas keterampilan PPKN KD 4.2. Tugasnya anak-anak membuat cerita pengalaman tentang menghemat dalam menggunakan energi di rumah. Cerita anak-anak nih, anak-anak itu cerita anak-anak pasti punya kan pengalaman di rumah menghemat energi. Ya, silahkan diceritakan ya. Boleh pada kertas selembar, boleh di buku tulis PPKN. Kalau sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke nomor Bu Aini ya. Alhamdulillah anak-anak, pemaparan dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.